places. Angels with some dirty faces. Lonely dancing, lying ancient on my J's lip. Taste be tainted, poison water in the basin. If you relate, then please don't wait before you're locked and caged in. I need some space like 100 acres on my gravesite. Lost the daylight, surf the heavens, rip the wave right. Peep the uprise, I'm holding hearts with my words of cut ties. Extinguish me, Lama's trying to drive my down mind. Stand by just watching the world unfold in campfires. In calmest forest, throwing deadly hand signs. Just like the lamp glow, illuminate darkest corner shadows. Count my blessings, gonna be stepping clouds that travel back home. Goes around, gonna come back around. Hai, selamat datang di channel Tito Setiawan, saya Tito. Dan di kesempatan kali ini, gue lagi ada di tempat langganan dahulu kala yang sekarang udah mulai jarang gue datangi karena memang aksesnya agak susah kalau pakai kendaraan roda 4, tapi kalau pakai roda 2 masih agak gampang. Ya, gue lagi ada di Taman Ilalang, Wangunsari. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang drone, itu banyak sekali FPV drone itu banyak banget turunan-turunannya. Ada freestyle, freestylenya pun ada sembeng-sembeng, ada flow dan sebagainya lah. Nah, kemudian ada juga para pilot FPV yang terbang long range atau mid range. Nah, di kesempatan kali ini gue bakalan sedikit share apa aja yang harus lu perhatiin ketika lu pengen terbang long range atau medium range. Ya, jadi sambil gue nyiapin quadnya, jadi sambil kita sharing ya. Jadi biasanya kalau gue tuh misalnya mau terbang medium ataupun long range, itu yang paling pertama gue lakukan adalah gue survei dulu areanya. Jadi surveinya tuh bukan berarti lo harus datang ke tempatnya, tapi lo bisa lakuin survei pakai Google Map mungkin, atau fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang menunjukkan area tersebut. Kenapa gue butuh ngelakuin survei? Yang pertama supaya gue tahu di mana gue harus berdiri, jadi di mana gue harus ngepost ya, terus mau diarahin kemana. Itu yang pertama. Jadi survei dulu areanya, jangan sampai jangan sampai lu blank gitu sama spot lo terbang. Terus yang kedua, pastiin drone lu itu atau quad lu itu sehat walafiat, betul-betul sehat walafiat, terpasang GPS dan sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya terbang long range itu rata-rata biasanya itu areanya memang bukan area hafalan kita ataupun bukan area yang bukan area yang biasa kita terbang. Nah, jadi perlu banget dipastikan drone-nya ataupun FPV drone lu, quad lu itu dalam kondisi yang paling prima gitu. Semuanya ya, dari mulai FC, ESC, kemudian air unit ataupun VTX, lalu kemudian apalagi RX-nya, antena, motor, pokoknya semuanya wajib banget kondisinya harus sehat walafiat si quadnya gitu. Itu yang kedua, pastikan quad lu sehat bener dan berfungsi dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, pastiin quad lu itu punya ataupun terpasang GPS. Kenapa? Kalau dulu ya zaman gua awal-awal main gue nekat gitu, kadang-kadang sampai 1 kilo, 2 kilo, bahkan pernah sampai 3 kilo tapi tanpa GPS. Itu satu hal yang sebenarnya bodoh sih ketika dulu ya, karena memang teknologinya juga belum kayak sekarang, nggak secanggih yang sekarang. Tapi kalaupun ternyata lu sangat yakin, seyakin-yakinnya sama air unit, sama VTX lu, sama RX lu, sama transmitter lu, ketika lu nggak pakai GPS, pastiin lu hafal area tempat lu berdiri. Jadi lu punya point of reference, jadi punya referensi di mana lu berada. Jadi ketika lu balik, ya lu tahu mesti baliknya kemana. Itu yang kedua. Oke, ketiga ya. Kemudian yang keempat, usahakan lu jangan sendirian, usahakan pastiin lu punya partner yang bisa ngebantuin lu ngecek kondisi ataupun posisi dari quadnya gitu, dari line of sight sama dari BVLOS, beyond line of sight gitu ya. Jadi itu, dan yang selanjutnya nanti kita akan coba obrolin sambil terbang aja ya, sambil gua mau pasangin ini dulu ya. Drone-nya udah ready semua. Jadi sebelum
gue terbangin. Sedikit tips tambahan lagi, pastiin ketika lu terbang, untuk transmitter lu itu beroperasi di watt yang maksimal lah kalau memungkinkan ya. Jadi di sini gua mau coba set maksimum powernya itu ada di 1 watt ya, di 1 watt. Jadi kalau misalnya mentoknya 500 mW ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu bisa sampai 1 watt atau bahkan 2 watt, pakai yang paling kencang, pakai yang paling tinggi, dan matiin dynamic powernya gitu. Jadi dynamic powernya di off-in gitu. Jadi supaya si transmitternya nggak naik turun si sinyalnya, link quality ataupun RSSI-nya gitu. Dan kalau gue sendiri pribadi sekarang untuk long range masih akhirnya masih tetap mempercayai 915. Kenapa gue percaya sama 915? Karena karena menurut Om Eko Old Radio Transmission, kalau 915 itu penetrasi sinyalnya jauh lebih baik ketimbang di 2,4. Meskipun untuk LRS 2,4 udah oke banget sih sekarang, tapi ya mungkin bisa lah lu pakai LRS yang Gemini yang dual sistem transmisi gitu kan, yang ada 2,4-nya dan juga yang ada 915-nya gitu. Oke. Setelah drone-nya ataupun kuatnya lu nyalain, pastiin lu rekam ya. Lalu kemudian posisi lu ngadep ataupun posisi lu berdiri, ngadepnya itu ke arah kemana lu bakalan terbang gitu. Jadi jangan ngebelakangin atau jangan nyamping. Dan pastiin antena, baik itu antena di drone, di remote maupun di goggle itu sudah terinstal dengan baik dan benar gitu. Dan usahakan untuk goggle yang lu pakai antena direksional, arahin posisi antenanya ke arah drone-nya akan menuju gitu. Oke. Sekarang kita akan coba terbang dulu. Oke ya. Dan jangan lupa satu lagi, ketika lo mau terbang, selain lo rekam selain lo rekam kamera di Google, kamera di Google, lo rekam action cam, lo rekam juga DVR ataupun recording yang ada di Google. Oke. Ya, kita coba arm. Oke. Yang paling pertama lo lakuin adalah lo jangan langsung gas ke tujuan, tapi lo bisa lakuin simulasi RTH dulu. Ya, jadi setelah jarak lo udah di 100 meteran, lo coba simulasiin. Rescue mode active. Iya. Oke, rescue mode gua aktif. Ya. Oke ya, berarti dia udah bisa aman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang tadi gue omongin, ketika lu terbang, hafalin tempat-tempat ataupun area-area yang lu lewatin. Jadi kayak misalnya ini sekarang gue lagi ngelewatin sebelah kanan tuh ada tumpukan pohon, ada kanopi-kanopi pohon. Itu akan menjadi point of reference gue yang pertama, visual reference gue yang pertama. Jadi ketika gue terbangnya udah terlalu jauh, gue akan cari onggokan kanopi pohon yang itu. Tuh. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa lo di OSD aktifin baterai MAH indikator. Kemudian juga baterai MAH terpakainya, kemudian ampernya berapa yang terpakai gitu. Kemudian juga lo perhatiin link quality lo. Ya, link quality, lalu kemudian RSSI DBM-nya juga lu harus perhatiin. Jadi RSSI DBM itu semacam kayak alat bantu buat lu ketika memang angkanya udah di atas 80, apalagi sampai 100, itu harus
waspada gitu. Ya, jadi lakuin secara bertahap. Kalau memang lu masih belum pede, lakuin secara bertahap, terutama kalau misalnya di area-area yang memang baru lu datangi gitu. Oke, kalau gue di sini kebetulan udah lumayan sering, jadi ini langsung gas aja. Juga jangan lupa untuk cek baterai. Baterai itu juga salah satu hal yang penting buat lu perhatiin voltase baterainya. Gua keluarin indikator total sama indikator per sel. Sorry ya, ini lupa gua setting timernya. Ini masih timer yang lama. Terus satelit juga, jumlah satelit juga lo harus perhatiin. Seberapa banyak satelitnya sepanjang penerbangan. Terus untuk yang Google, misalnya lu pakai analog, misalnya di modulnya bisa ngasih indikator sinyal lebih bagus, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi untuk yang digital lu perhatiin Mbps-nya sama bar sinyalnya. Itu kan ada bar sinyal di bawah tuh HD berapa, ada 3 bar ya, masih aman. Kalau udah 2 lu harus udah waspada gitu. Jadi poin-poin itu yang mungkin bisa naik kayak gini nih. Nah udah mulai tadi ada kuning-kuning, lo mesti siap-siap balik. Nah ini gini. Oke, ini udah cukup lah, 2,3 km aja gua rasa. Jadi itu, karena banyak hal yang bisa menyebabkan kayak sinyal lo ataupun video maupun RX nih kayak gini nih, ini banyak banget. Jadi lu patokannya sama LQ ya, meskipun ada ngoceh-ngoceh telemetri loss, telemetri recover, sebetulnya bukan sinyalnya yang hilang, tapi telemetri lu komunikasi ngirimin telemetri yang akurat dari drone-nya ke remote. Nah, itu. Nah, kalau agak sering, lo coba cari ketinggian yang ideal ataupun lo bermain di ketinggian. Misalnya ketinggian tadi agak sering ngoceh nih remote-nya nih. Nah, lo harus coba turunin. Karena siapa tahu di atas ada interferensi yang tinggi. Atau misalnya lo lagi terbang di bawah, remote-nya berisik, lo berarti tinggiin. Nah, tuh ya. Nah, ini point of reference yang tadi gue bilang. Tadi gue sempet ngerekam di otak gue itu onggokan pohon, kemudian tower yang sebelah kanan nih, di tengah-tengah nih. Nah, ini juga gue ini. Jadi point of reference itu bisa ngebantuin lo ketika lo mau balik. Oke. Nah, ketika lo terbang, usahain misalnya lo misalnya mau long range ya, tapi terbang long range itu nggak akan indah kalau lo cuman terbangnya tinggi terus kan. Kalau misalnya terbang tinggi terus ya mendingan lo terbangin Mavic aja. Nah, jadi coba lo main proximity. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ataupun objek yang bisa lo terbang rendah, coba lo terbangin rendah drone-nya. Tuh. Oke, jadi kayak gitu. Jadi beberapa poin sih itu sih ya, beberapa poin yang mungkin bisa gua share ketika lu terbangin drone lu long range. Oke, jadi kalau tadi udah secara gear itu lu bisa cek ya apa aja gearnya yang dibutuhkan dan seterusnya secara komponen, tapi secara terbangnya, behavior lu ketika lu terbangin drone lu untuk jarak menengah ataupun jarak jauh. Jadi itu yang pertama tadi, mungkin sedikit recap ya. Pertama, lu tes dulu RTH lu, kemudian setelah udah berfungsi dengan baik RTH-nya, lu terbangnya secara bertahap, jangan langsung gas kalau itu area yang baru. Lalu kemudian yang ketiga, lu cari visual reference untuk ngebantuin lu untuk balik dan seterusnya, lalu arahin posisi lu berdiri ke arah kemana lu mau menuju gitu, termasuk dengan arah antena direksional lu. Kalau di Google pakai antena direksional dan juga antena di remote-nya, arahin ke arah drone-nya. Usahain seminimal mungkin jangan lu terbang nyamping drone-nya posisinya di samping lu, apalagi di belakang, karena itu cukup berbahaya buat si keselamatan drone-nya gitu ya. Mungkin itu aja
Dan sebenarnya masih banyak banget di luar sana pilot-pilot FPV yang lebih master untuk long range, tapi ya gue sekedar sharing, ya mudah-mudahan bisa jadi pengingat lah buat lu bahwa secanggih-canggihnya drone lu, semahal-mahalnya gear yang lu punya, tetap lu harus yang nomor satu adalah behavior ataupun skill ataupun kesadaran pribadi lu gitu. Jadi supaya drone lu tuh nggak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Memang beda drone long range dengan freestyle ya. Kalau freestyle lu akan langganan jajan motor, jajan arm misalnya, jadi itu yang bakal lu jajanin. Tapi kalau long range lu jajannya semua. Jadi kalau misalnya lu kenapa-kenapa ya semua itu udah ini akan hilang semuanya gitu. Kalau lu jumawa gitu, terlalu arogan. Oke, itu ya. Terus terakhir untuk baterai, usahain ketika posisi baterai lu udah sekitar 50%, lu udah jalan balik. 50% itu mungkin kalau di Li-ion per selnya itu sekitar 3,4, 3,5, lu udah jalan balik. Tergantung jarak yang lu tempuh. Kalau misalnya jarak yang lu tempuh lebih dari 2 km, maka wajib hukumnya ketika lu 50% atau baterainya di posisi 3,5 per sel, lu wajib balik gitu ya. Oke, kita landing dulu. Oke, jadi itu untuk konten kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah ketika lu memang sangat mencintai dan sangat menyenangi style terbang ataupun jenis terbang long range, medium dan long range, yaitu pastikan poin-poin yang tadi udah gue sampein itu juga bisa lu terapkan, atau misalnya lu punya ritual lain atau punya tips ataupun komentar yang menurut lo belum sempet ataupun nggak gue cover di konten kali ini, lo bisa tulis di kolom komentar. Tapi ya seenggaknya minimal itu. Terus apa lagi ya? Udah sih, udah semuanya. Intinya mah gitu ya, jangan lupa untuk selalu terbang dengan aman. Ya udah, selamat menikmati keindahan alam Indonesia melalui kacamata FPV long range. Saya Tito, terima kasih banyak. Sampai jumpa.